Prayogo Pangestu kembali masuk jajaran top 5 orang terkaya di Indonesia. Dan mungkin bagi sebagian orang sudah tidak asing dengan nama ini karena beliau ini beberapa perusahaannya ada di bursa ya, di bursa efek. Mungkin yang terkenal ada TPIA, ada BRPT, tetapi tidak hanya itu ya. Beliau setahu saya ada empat perusahaan yang beliau punyai porsinya yang perusahaannya sudah listing ya di bursa efek. Dan bagaimana ya prospek 4 perusahaan ini. Nah, kita akan simak video ini sampai selesai karena akan saya bahas ya keempat-empatnya. Oke, check this out. Oke, saya tag video ini tanggal 4 September ya. Nah, ini dari CNBC ya, CNBC. Terus ini dari market.business.com ya. Daftar bisnis Prayogo Pangestu yang bikin dia jadi orang terkaya kelima di Indonesia ya. Kayak Prayogo Pangestu tepat berada di bawah Sri Prakas Lohi ya. Sementara 3 besar orang terkaya masih diduduki oleh bos Bayan Resort atau Bian, yakni Lau Tak Kon dan Hartono bersaudara. Posisi Prayogo Pangestu pun mengalahkan Lim Haryanto Wijaya Sarwono, pendiri Harita Group. Perusahaan bergerak di berbagai bidang seperti pertambangan nikel, bauksit, smelter ferronikel, kilang penyulingan aluminium, perkebunan kelapa sawit, ekspedisi kayu, batu bara hingga properti. Nah, ini apa aja ya? Nah, ini yang sudah tidak asing yaitu Barito Pacific. Kalau kita lihat di Stockbit juga, BRPT ini telah IPO lumayan lama ya. Telah IPO itu di sejak 1993 ya. Itu BRPT. Lalu selanjutnya ada ini Kuasai Chandra Asri. Berlanjut pada 2007, Prayogo Pangestu melalui BRPT menguasai 70% perusahaan Chandra Asri Petrochemical. 2 tahun berselang, tepatnya 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia. Prayogo Pangestu, oke, ini udah kita lihat ya. Ini BRPT. Kalau TPIA itu juga oke, bentar. Kalau di BRPT kepemilikan beliau ini sebesar 71%. Nah, kalau di TPIA kita lihat, bentar. TPIA. Nah, ini Chandra Asri Petrochemical Tbk. Beliau mempunyai porsi sebesar, lewat Barito Pacific, beliau mempunyai porsi 34,63, tapi sendiri atas namanya sendiri itu punya 7,78%. Ini perusahaan sudah listing 2008 baru. Oke, lanjut lagi. Nomor 3 adalah Petrindo Jaya Kreasi. Nah, ini adalah disingkat cuan, merupakan perusahaan induk Prayogo Pangestu yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan energi. Nah, ini yang baru IPO. Kita lihat ya, kode sahamnya cuan. Kode sahamnya cuan. Kalau kita lihat di profile di Stockbit, ini perusahaan baru IPO di 2023 tahun ini di Maret tepatnya. IPO-nya harganya 220 dan harganya sekarang udah di 2150. Bagi 220. Ini udah naik 800% ya. 800%. Jadi ini luar biasa. Ini salah satu perusahaan yang membuat beliau terkerek sih. Prayogo Pangestu punya porsi yang besar yaitu 85%-nya sendiri di sini. Dan Star Energy Geothermal, nah ini melalui Green Era PT Ltd dikendalikan oleh Taipan Prayogo Pangestu membeli 33%. Oke. Nah, aslinya selain 3 ini ada lagi, ini kan nggak ada. Ada lagi yaitu GZCO. GZCO ini juga Prayogo Pangestu punya di sini. Kita lihat ya porsinya ya. GZCO beliau mempunyai porsi sebesar, nggak besar ya, porsinya hanya 7,84%. Nah, ini di sini. Harga sahamnya masih di 93. Ini kalau kekerek naik juga beliau harusnya mendapat durian juga sih, meskipun porsinya tidak besar gitu. Oke. Kita bahas secara teknikalnya satu persatu. Kita lihat BRPT terlebih dahulu yaitu Barito Pacific. Harga sahamnya naik tapi tidak diimbangi dengan indikator yang naik. Jadi ini bisa dikatakan dia akan bearish divergent, adanya penurunan nantinya.
sedalam apa ya, potensi bisa ke support terdekat ya di sini. Oke, di garis warna kuning 1115. Paling enak ya di 1060. Oke, kita lihat aja nih. Sampai sesi 1 ini saya take, dia turun, volume juga kecil BRPT. Oke, lanjut TPIA. TPIA kita lihat ya, dia masih sideways, turun juga. Ya, akan sangat menarik nih, risk and rewardnya 1:1. Jadi tunggu dulu dekat di 2120. Oke, selanjutnya adalah cuan. Nah, ini naik terus sejak Maret. Ini naik terus dan ini baru turun. Karena titik tertingginya pernah di nih high-nya 2690. Wow. Nah, tinggal ini dia mau turun nggak sampai ke sini. Kalau turun sini boleh juga nih 1920 cuan. Dan yang terakhir GZCO. Kita lihat ya. Nah, ini masih sideways. Ini masih sideways secara teknikal. Ini masih sideways di sini juga. Jadi GZCO ini dari semuanya ya, mungkin cuan sudah mulai turun, terus BRPT juga mulai turun, TPIA belum. Ya TPIA sama GZCO nih. Ini akan low risk kalau dia dekat di 88, 87. Nah, ini. Di sini sih GZCO. Tapi kalau disuruh milih siapa yang terbaik secara teknikalnya yang oke ya, saya akan mengatakan si BRPT. Ini akan menarik, cuman dia biar turun dulu karena sudah naik lumayan tinggi. Biar turun dulu di 11.15 untuk si BRPT. Tapi peluangnya untuk naik masih akan ada gitu. Kalau TPIA bagaimana? Bentar. Kita lihat dulu sekilas di BRPT. Kayak statistiknya labanya naik di 2020 ini, 2023 ini. TPIA kita lihat labanya hanya berdasarkan laba ya. Bagus, adanya kenaikan dibandingkan tahun lalu. Tuh sih. Nah, kalau lihat TPIA ini dia akan sideways dulu sih. Sideways range yang lumayan mungkin akan lama. Tapi ini sudah beberapa kali terlihat di akumulasi ya. Di 28 Agustus ya, tinggal kita nunggu aja. Tuh sih. Cuman kalau cuan ini terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko, udah naik tinggi. Meskipun ini masih di akumulasi ya. Akan sangat lebih oke kalau dia tunggu di 1920 aja. Kita turunkan time frame 1 jam. Nah, ini bentuk yang namanya double top. Bentuk yang namanya double top ini agak bahaya, riskan. Di sini juga turun dengan volume. Jadi dia bisa potensi makin turun lagi. Jadi ini berapa? 2530 kurangi 2150. 2530 kurangi 2530 kurangi 2200. 330 kurangi 2000 ya, berat 1870. Potensi turunnya bisa sampai segitu. Jadi bisa di range 1870 sampai 1920 untuk tunggu cuan ini ada perlawanan enggak. Itu aja sih. Jadi itu mungkin efek positif ya. Dia kekerek naik, salah satunya udah terjawab ya, yaitu dari cuannya sendiri yang naik luar biasa gila-gilaan. Dan itu ya, selain itu ya BRPT sih. BRPT kalau kita lihat sejak Juli akhir ini kan juga lumayan ini naiknya. Sampai Juli akhir 700, masih sekarang sudah 1000 dan naik 60%. Ini juga mengkatrol kekayaan dari Pak Prayogo Pangestu. Jadi itu kalau menurut Bapak Ibu teman-teman, apakah menarik saham ini? Nah, boleh di review atau dicek ulang, atau boleh komentar juga di kolom komentar. Oke, mungkin itu ya pembahasan di kali ini, simpel aja, khususnya di teknikal saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu. Jadi tahu apa yang membuat beliau tiba-tiba naik bercokol di top 5 lagi orang terkaya di Indonesia. Oke, ini itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bye-bye.